Baik, anak didikku kelas 9, kita berjumpa lagi di materi pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan kelas 9. Nah, di awal pertemuan di tahun ajaran baru, Bapak sudah serahkan permainan bola besar supaya kamu laksanakan apa-apa saja gerakan yang ada di permainan bola besar. Rangkumannya dan kamu buktikan dengan foto. Sebagian sudah menyampaikan ke Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk ke permainan bola kecil. Namun sebelum masuk ke permainan bola kecil, Bapak masih ingatkan, di permainan bola besar ada 3 materi, yaitu bola voli, sepak bola, dan bola basket. Ya, jadi Bapak harap itu kamu laksanakan di rumah, ikuti petunjuk dari buku, dan kamu foto serahkan ke Bapak melalui japri, jangan di grup. Nah, kita masuk ke permainan bola kecil. Bapak ambil dari permainan rounders. Baik. Nah, di permainan rounders ya, kita akan di sini akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan rounders. Nah, di kali ini kita tidak mempelajari lagi bagaimana cara awal, bagaimana posisi-posisi, namun di kelas 9 kita langsung mempelajari variasi. Nah, kita tahu variasi itu adalah jenis gerakan, jenis-jenis teknik yang disampaikan di lapangan atau dilaksanakan di lapangan dan digabung dengan kombinasi. Nah, permainan rounders dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama, variasi dan kombinasi teknik dasar permainan rounders, di mana variasi dan kombinasinya yang pertama yaitu ini lempar tangkap bola perorangan ya. Jadi nanti kamu melatih lempar tangkap bola perorangan. Jadi tekniknya coba kamu lempar nanti ke atas dan kamu tangkap. B, lempar tangkap bola berpasangan. Nah, di sini kamu butuh teman. Nah, jenisnya untuk berpasangan ini melambung ya. Melambung sama dengan posisi parabola. Yang kedua, lempar tangkap dengan datar ya. Jadi nanti usahakan di rumah, bisa kamu bersama dengan adikmu, abangmu, kakakmu, malahan lebih bagus orang tua. Yang ketiga, dengan menggelinding. Nah, menggelinding ini dari tanah ya, di atas permukaan tanah. Nah, berikutnya variasinya yaitu memukul bola. Yang pertama, memukul bola yang dilambungkan sendiri ya. Jadi contohnya nanti kamu lempar bolamu setinggi 2 meter di atas kepala, langsung kamu pukul. Nah, itu tekniknya. Yang kedua, memukul bola berpasangan. Nah, sudah kamu tahu ya, temanmu suruh melempar. Nah, posisi untuk rounders kita bisa lihat melalui gambar ini. Nah, ini adalah lapangan permainan rounders, sama dengan bola kasti ya. Base itu angka Romawi 1, angka Romawi 2, angka Romawi 3, angka Romawi 4, angka Romawi 5. Angka Romawi 1 ini disebut dengan base 1, 2, base 2, 3, 4, 5 ya. Nah, bowler ini tempat pelempar ya, dan angka Romawi 5 ini pemukul ya. Oke, baik. Nah, catcher ini disebut dengan penangkap bola. Baik, kita lanjut. Setelah kamu nanti mempelajari variasi kombinasi yang pertama tadi, coba ajak teman-temanmu yang di kampungmu untuk melaksanakan rounders, karena sama ini dengan permainan bola kasti ya. Jadi peraturannya bisa kamu terapkan seperti ini. Pemainnya dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri dari 12 orang. Nah, di sini bisa kamu perangi, bisa 4, bisa 3 ya. Waktunya sistem inning. Tiap regu menjadi regu jaga dan regu pemukul yang jumlahnya sama. Nah,
Tiap regu menjadi regu jaga dan regu pemukul ini yang disebut inning, ya. Dan di rounders ini menggunakan waktu. Jadi nanti kamu buat di rumahmu, di lapangan yang dekat dengan rumahmu menggunakan sistem waktu. Kamu buat 22 menit untuk regu penjaga dan regu pemukul. Baik, berikutnya pemukul atau peter. Pemukul punya hak 3 kali memukul dengan benar, kemudian lari ke base 1, ya. Jadi setiap pemukul mempunyai 3 kali kesempatan. Pemukul boleh kembali ke base semula asal belum menginjak base yang dituju. Nah, bui dong mula musik tu base semula dengan syarat tidak menginjak base yang akan dituju tadi. Berikutnya, pukul yang berhak mendapat nilai hanya pukulan yang masuk dalam lapangan. Jadi kalau keluar lapangan dia tidak mendapat nilai atau bisa diulang pukulannya. Pukulan yang mendapat lemparan bola ball 5 kali dinyatakan free walk. Nah, pemukul boleh menuju ke base 1 dengan bebas. Nah, free walk ini maksudnya di sini ketika si pelempar tidak bagus memberikan lemparannya ke pemukul. Dia meluang pas lemparan naik bisa berjalan sendiri. Nah, pelambung pada waktu melambungkan bola tidak boleh melampaui pitcher plate, tinggi lambung antara lutut dan pundak. Nah, itu jaraknya antara dari lutut dan pundak. Nah, berikutnya penangkap atau catcher ini masih dalam peraturan. Penangkap berada di belakang base atau penangkap bola. Catcher home menangkap bola yang dilemparkan bowler bila tidak dipukul oleh pemukul. Ya, jadi fungsi catcher ini berada di belakang pemukul. Catcher berhak membakar home base dan mengejar pemukul yang lari bersatu menyentuh tubuh. Jadi ketika bolanya dilempar dan catcher bisa mendapatkan bolanya, berarti pemukul tidak bisa memukul, maka catcher berhak membakar home base. Berikutnya, catcher tidak boleh mengganggu pemukul. Ya, penangkap yang di belakang pemukul tidak bisa mengganggu pemukul ketika mau memukul bola. Baik, cara bermain rounders dimainkan 2 regu. Seperti yang Bapak terangkan tadi, berikutnya dilakukan undian sebelum permainan dimulai. Nah, ini bisa-bisa saja ini, ya. Dilakukan undian siapa duluan yang menjaga, siapa yang memukul, ya. Pemukul punya kesempatan memukul 3 kali. Nah, seperti yang tadi, ya. Urutan memukul sesuai dengan nomor yang ditentukan. Berarti bergantian, ya. Jadi bisa kita lihat di gambarnya posisi-posisi penjaganya, ya. Baik, selanjutnya masih tetap dalam peraturan, pemukul belakangnya tidak boleh mendahului pemukul di depannya. Sudah paham, ya? Tiap base hanya boleh diisi oleh 1 pemain. Jadi satu base atau satu tempat hanya 1 pemain. Tiap regu pemukul berpindah base, regu jaga boleh mematikan. Maksudnya di sini, ketika pemain sudah berada di base dan berikutnya pemukul, ketika pemukulnya berhasil memukul, maka pemainnya harus berpindah base. Dan disinilah kesempatan regu pemukul untuk mematikan pemain regu yang memukul. Baik, cara mendapatkan angka. Tiap base yang dilewati pemain mendapat angka 1. Ya, jadi setiap base mendapat angka 1. Jika dibakar atau terkena tik tidak mendapat nilai pada base, ya. Jadi otomatis. Nomor 3 mendapat nilai 6 bila bisa kembali ke ruang tunggu dengan pukul sendiri. Maksudnya di sini, ketika si pemukul bisa memukul dengan jauh dan dia memiliki kesempatan untuk mengelilingi setiap base dan kembali ke tempat pemukulnya tadi, maka dia akan mendapat nilai 6. Nah, ini dia gambarnya. Inilah posisi base yang harus dilewati. Oke, baik. Nah, kita bisa mengamati videonya. Nah, ini dia
Ini menangkap dan mematikan pemukul. Nah, ketika bisa bola seperti ini, maka si pemukul akan terbakar atau gagal. Ya. Nah, ini dia. Setelah memukul, dia berlari mengelilingi base dan dia mendapatkan nilai 6 untuk satu putaran penuh. Nah, ini kesalahan oleh pelempar. Tadi harus di atas lutut dan di bawah pundak. Jika 5 kali, maka dia akan berjalan dengan santai tanpa ada gangguan. Ya. Baik, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Kamu laksanakan di rumah, memukul dan melempar dengan sendiri, bisa dibantu. Tugas yang kedua, kamu fotokan setiap gerakanmu. Dan tugas ketiga, kamu japri ke Bapak. Sekian dan terima kasih.